Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rabbi ini zahibun ila Rabbi sayatin. Rabbi habla habli minas solihin. Abas'arna'ahu bihulamin halim. Jadi setelah baginda Nabi Ibrahim itu dimasukkan ke dalam gunung api, akhirnya diselamatkan oleh Allah. Setelah itu Nabi Ibrahim itu bingung berpikir karena umatnya gak ada satupun yang beriman. Setelah api padam, baginda Nabi Ibrahim itu pergi dengan istrinya, pulang ke rumah dengan istrinya. Setelah itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Ya Allah, kaum saya nggak ada yang mau beriman. Saya juga nggak punya anak. Tolong beri saya anak ya Allah, itu kata Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Berilah saya anak ya Allah, kata baginda Nabi Ibrahim. Setelah beberapa bulan kemudian akhirnya fabasarnahu bihulamin halim. Akhirnya Allah memberikan bebunga, memberikan suatu kabar gembira dengan datangnya seorang anak yang begitu baik. Beberapa tahun kemudian falamma balaghu ma'ahu sa'ya qala rabbi ya bunayya. Jadi setelah Hulam itu, yang dimaksud Hulam itu adalah Ismail, bukan yang lain ini. Yang dimaksud Hulam adalah Ismail, bukan yang lain. Nanti akan saya jelaskan bahwa ini pasti menunjukkan Hulam itu menunjukkan Nabi Ismail alaihissalam. Falamma bala'u ma'u saya qala ya bunayya ini aro fil manam ini atba'uka fandur mata tahu. Qala ya abadi fa'al ma'tuma satajiduni insya'allahu minas sabiri. Baginda Nabi Ibrahim setelah Nabi Ismail menjelang ya sekitar 12 atau 13 tahun lah gitu. Kira-kira. Nabi Ibrahim mengatakan pada Hulam itu pada Nabi Ismail. Ini bagaimana anakku? Kemarin malam saya mimpi saya menyembelih kamu, mengorban dengan kamu. Fandur mata taruh, coba kamu berpikir jawabannya kamu bagaimana? Kata Nabi Ibrahim pada Nabi Ismail, qala ya bunayya, qala ya abadi fa'al. Kata Ismail alaihissalam, ya sudahlah Pak, ikuti saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya akan menerima apapun yang terjadi karena ini kehendak Allah dan ini perintah Allah. Begitu menerima kata apa itu Nabi Ibrahim, begitu mendengar jawaban dari Nabi Ismail, Nabi Ibrahim akhirnya melakukan hal yang berikutnya. Nabi Ismail ikut apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Setelah itu sudah ya kakinya diikat, tangannya diikat, ditaruh di tempat yang mau disembelih itu. Falamma talahu lil jabin. Nah, begitu apa itu?
Harunya kejadian seperti itu. Anak yang disayang, anak satu-satunya disayang oleh Allah, oleh Nabi, baginda Nabi Ibrahim. Diperintah untuk disembelih. Ya baginda Ibrahim ya tetap mengikuti karena apa? Karena ini perintah Allah. Tapi apa yang terjadi setelah setelah begitu rampung perlengkapannya segala macam, besok juga sudah disiapkan. Kata ya agama sudahlah, besok agama sudah siapkan untuk menyembelih anak si mata wayang itu, mata hati itu, yaitu Nabi Ismail. Begitu saat baginda Nabi Ibrahim meletakkan pisau di lehernya Nabi Ismail, si pisau itu enggak nembus dagingnya, daging lehernya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim juga makin bingung, makin penasaran, makin kekaruan lah pikirannya, sudah pasrah semua, diserahkan kepada Allah. Hanya ada terdengar wanadainahu ya Ibrahim. Allah memanggil berupa suara kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, sudahlah cukup. Ujianmu sampai saat ini, sampai hari ini. Kamu sudah memenuhi perintah aku, kata Allah. Qasodaqta ruya innaka dzalika najzil muhsinin. Kamu sudah menuruti mengikuti perintah saya. Inna hadalahu al-bala'ul mubin. Ini memang cobaan yang begitu jelas dan begitu dahsyat. Setelah begitu kejadiannya, wa fadainahu bidibhin adim. Nah, setelah kejadian tadi itu Allah mendatangkan domba untuk menggantikan Nabi Ismail yang tadinya mau disembelih. Allah sudah menghendaki berkehendak yang lain. Akhirnya yang disembelih adalah domba yang didatangkan oleh seseorang yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa salamun ala Ibrahim wa tarokna alaihi fil akhirin. Saya tinggalkan jejak-jejak Nabi Ibrahim di umat-umat berikutnya, kan itu. Salamun ala Ibrahim. Innahu min ibadina al-mu'minin. Bahwa Ibrahim itu adalah hambanya Allah yang paling beriman. Nah, di sini baru tahu. Ayat-ayat tadi sudah habis, sudah selesai ceritanya, sudah apa itu. Makanya dalam Al-Quran itu ada had, ini hadnya di sini. Jadi ayat-ayat tadi yang beberapa ayat, ini cerita sudah selesai. Beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian baru didatangkan anak lagi oleh Allah, diberikan anak lagi oleh Allah, yaitu Nabi Ishak alaihi salam. Jadi kalau ada yang mengatakan yang disembelih Nabi Ishak itu keliru. Yang pas itu yang disembelih itu Nabi Ibrahim. Ini buktinya ini. Setelah beberapa bulan kemudian Allah memberi kabar lagi, Allah memberi anak lagi kepada Nabi Ibrahim. Yang mana anak itu adalah Nabi Ishak alaihi salam. Fabasarnahu bi Ishaq nabiyyam minas sholihin. Ini bukti bahwa Nabi Ishak itu bukan yang disembelih atau bukan
sebelah atau ya sudah intinya ke situ karena pendapat itu ada yang mengatakan Nabi Ishak yang disebelah oleh Nabi Ibrahim itu pendapat yang keliru kapas, nggak tepat dengan apa yang dituliskan dalam Al-Quran. Sudah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.